Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabar adik-adik di rumah? Belum kedengeran nih suaranya. Gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti aja dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Nah adik-adik, hari ini waktunya kita sama-sama beribadah di ibadah sekolah minggu DSMD 2 DKI Jakarta. Karena hari ini kita mau praise and worship Jesus bareng-bareng, mau dengerin firman Tuhan. Jadi sama-sama kita bangkit berdiri, taruh gamenya, taruh makanannya, karena kita mau beribadah dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Siap semuanya? Kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kedua tangannya, kita berikan seperti ini, kita puji Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Bersukacita adik-adik, katakan haleluya. Yeay. Nah adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama berolahraga ya buat Tuhan.
tangan buat Tuhan. Kita sing haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Menari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, Tebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, thank you Jesus. Bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Bersukacita senantiasa. Puji Tuhan senantiasa. Amin. Adik-adik, yuk pada hari ini kita sama-sama belajar untuk mengucapkan syukur sama Tuhan. Untuk say thank you sama Tuhan, untuk setiap berkat yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita masing-masing. Ayo kita bersyukur. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik katakan, Bapa, Engkau baik. Bersyukur untuk setiap berkat-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, katakan terima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Yes Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang begitu besar untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang luar biasa, yang gak pernah berhenti memberikan kami cintanya daripada Tuhan.
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap dari kami untuk mendengarkan dengan baik. Pakai telinga kami untuk mendengarkan, mata kami untuk melihat, dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan, sehingga firman-Mu boleh yang disampaikan boleh kami lakukan juga Tuhan. Berkati juga Kak Ansya yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan adik-adik dan teman-teman sekalian di pagi yang luar biasa ini. Nah, kakak mau bertanya, apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman di rumah, saya membawa sesuatu. Sebentar. Adik-adik bisa lihat ini dan teman-teman bisa lihat ini? Bisa tebak apa ini? Iya, ini adalah bola dunia. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, setiap kita yang tinggal di Indonesia, di dalam peta ini bisa kelihatan ya, walaupun kecil. Ya, kita ada di sekitar sini. Nah, untuk kita yang tinggal di Indonesia, di belahan bumi Indonesia, belahan bumi Katulistiwa, di dalam letak geografi kita mempunyai 2 musim. Berapa musim teman-teman dan adik-adik? 2 musim. Hanya ada musim hujan yang pertama dan musim panas atau musim kemarau. Nah, itu di belahan bumi Katulistiwa. Nah, kalian tahu tidak, di belahan bumi utara mereka memiliki 4 musim. Ada perbedaan musim di antara yang di Katulistiwa dan yang ada di utara. Nah, musim apa saja? Kalau saat ini di bulan Oktober di utara daripada belahan bumi ini, ya, mereka sekarang berada di musim gugur atau dalam bahasa Inggrisnya autumn. Nah, di musim gugur ini semua pohon-pohon yang ada di sana itu akan berubah warnanya. Ada yang menjadi kuning, ada yang menjadi agak oranye, ada juga yang pink. Dia akan berubah semuanya, dan sesudah dia berubah warnanya, dia akan rontok semuanya. Nah, itu yang dinamakan musim gugur atau autumn. Itu terjadi di bulan September, Oktober, dan November. Nah, memasuki bulan Desember dan Januari, Februari, itu namanya musim dingin atau winter. Nah, di dalam musim dingin ini, semua pohon yang ada di sana, semuanya daun-daunnya sudah rontok di musim gugur. Jadi, pohon-pohon yang ada di sana semuanya botak ya teman-teman dan adik-adik sekalian, nggak ada daunnya kecuali pohon cemara. Pohon cemara itu dia tidak rontok karena dia sangat kuat di musim dingin. Jadi semua pohon semuanya tidak ada daun kecuali pohon cemara. Dan ditambah lagi di musim dingin itu atau winter itu ada hujan salju. Jadi semua bisa tertutup dengan salju yang berwarna putih di musim dingin. Nah, berikutnya adalah musim semi. Itu di bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Nah, di musim semi ini semua tanaman yang ada di dalam tanah dia akan tumbuh, bunga-bunga seperti bunga tulip, dafodil, dia akan tumbuh keluar dan dia akan berbunga semuanya. Itu di musim semi. Nah, yang keempat adalah musim panas, di mana bukan hanya bunga-bunga yang bersemi, tetapi buah-buah atau pohon-pohon buah juga mengeluarkan buah-buah yang enak dan lezat. Nah, adik-adik, jadi di sana di belahan bumi utara ini ada 4 musim. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan apa tentang musim-musim ini? Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama.
dia katakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Wah, maksudnya apa nih adik-adik? Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saat-saat ini dari sejak bulan Maret sampai saat ini, untuk khusus di Indonesia ya, kita mengalami pandemik COVID-19. Benar? Dan hal ini, COVID-19 ini dialami oleh seluruh dunia. Jadi COVID-19 ini semua orang yang ada di dunia mengalaminya. Bahkan yang di Wuhan, Cina mereka mengalami sudah dari tahun yang lalu. Tapi mereka sudah selesai. Nah, kita yang ada di Indonesia saat ini kita masih sedang mengalami COVID-19 ini masih berlangsung, artinya belum selesai. Nah, teman-teman dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk dilahirkan, ada masa untuk meninggal. Ada masa untuk bersedih, tetapi ada masa juga untuk tertawa. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk mencabut. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini firman Tuhan katakan ada masanya. Nah, sementara kita saat ini, kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Memang masa-masa banyak yang kita alami, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan apapun masa yang kita alami. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang kita alami, tapi Tuhan katakan Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, pertanyaannya begini, dalam masa pandemik ini, bagaimana caranya agar kita bisa berakhir dengan indah pada waktunya? Yang pertama adik-adik, di dalam kita menghadapi masa pandemik ini, yang pertama kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Apa adik-adik? Selalu terhubung dengan Tuhan. Artinya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin adik-adik. Yang pertama adalah kita selalu terhubung dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita, dengan Tuhan yang memelihara kita, dengan Tuhan yang memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah setiap kita dari yang kecil sampai yang ada di perguruan tinggi, bahkan para mami dan para dedi harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya di masa pandemi ini. Nah, bagaimana caranya buat adik kecil dan kakak-kakak yang agak besar untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya? Artinya bahwa setiap adik-adik walaupun masih kecil, ada yang TK kecil, yang baru masuk sekolah, harus menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mengikuti sekolah melalui Zoom atau sekolah virtual. Ya, kalau kita tidak mengikutinya, semua kita akan ketinggalan. Amin. Jadi semua kita, adik-adik kecil, kakak-kakak yang sudah agak besar, teman-teman sekalian, para mami, para dedi harus menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam keadaan dan situasi pandemik ini. Kalau adik-adik dan kakak-kakak harus bersekolah secara Zoom, tidak tatap muka atau melalui Zoom atau melalui virtual. Nah, bagaimana dengan para mami dan dedi? Para mami harus menggunakan waktunya sebaik-baiknya mendampingi anak-anak kita pada saat mereka sedang sekolah Zoom. Amin adik, amin kita semua. Ya, kita harus mendampingi anak-anak kita untuk mereka dapat mengikuti sekolah Zoom dengan benar dan baik. Amin. Nah, kita harus melakukan ini. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan ketinggalan. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Tapi kalau kita mengikutinya dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh di dalam school Zoom ini, maka
pastinya kita juga akan naik kelas, adik-adik dan kakak-kakak, teman-teman sekalian akan naik kelas di dalam sekolah kalian. Amin. Dan para mami juga akan belajar bagaimana mendampingi adik-adik atau anak-anak kita di dalam sekolah Zoom ini. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam masa pandemik ini. Jadi ada masa untuk kita sekolah Zoom. Dan kita lakukan itu sebaik-baiknya. Karena pada saat pandemik ini selesai, setiap apa yang sudah kita raih, setiap apa yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi suatu kenangan yang sangat indah pada saat kita sudah melewati masa pandemik ini. Kita akan di sekolah lagi dengan baik, seperti zaman awal-awal, seperti zaman sebelum ada pandemik. Kita akan datang ke sekolah dan kita akan mengikuti kelas tatap muka, dan setiap apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan di masa pandemik akan menjadi suatu kenangan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita akan menceritakan kepada teman-teman kita, atau kita akan saling bercerita bahwa wah, dulu waktu kita masih sekolah Zoom luar biasa ya teman-teman atau kakak-kakak. Dan para mami, saya percaya pada saat mereka ketemu dengan teman-teman para mami akan saling bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah dialami pada saat masa pandemik COVID-19 ini. Amin. Jadi mari raih, mari kita lakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang kita alami dengan baik dan benar. Sehingga kita dapat melewatinya dengan baik, dengan sukses, dan everything, semuanya menjadi indah pada waktunya. Amin adik-adik. Oke, firman Tuhan saya rasa sudah sampai di sini. Nah, saya akan sampaikan lagi biar kita semuanya mau senantiasa terkoneksi dengan Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan, melalui segala sesuatu kita katakan, Tuhan, kami bersukacita buat apa-apa yang kami alami. Dan yang kedua adalah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya sesuai situasi dan kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Amin adik-adik, amin teman-teman. Nah, saat ini kita akan belajar ayat hafalan. Saya akan membacakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami sudah mendengarnya dan mari Engkau tolong kami untuk kami senantiasa hidup, terkoneksi senantiasa dengan Engkau, datang kepadamu untuk kami berdoa, mengucap syukur kepadamu, dan Kau tolong juga kami untuk kami menggunakan waktu-waktu kami di masa-masa ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat melewatinya dengan baik sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan adik-adik dan teman-teman sekalian, mari angkat kedua tangan adik-adik dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat yang kudus. Tuhan akan menjagai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang adik-adik kerjakan dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan memberi damai sejahtera di dalam seluruh kehidupan adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya di dalam seluruh kehidupan adik-adik dan teman-teman sekalian. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu online kita di minggu ini. Adik-adik harus tetap semangat ya dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus baca firman Tuhan, terus berdoa, dan terus cuci tangannya adik-adik dan stay at home. Terus berdoa buat bangsa kita juga ya adik-adik.
Dan inilah akhir dari ibadah kita. So, see you guys next week and God bless you all. Bye-bye!